Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Eh, Terus masih bersama kami, saya Hersun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Tentunya kita akan kembali berdiskusi mengenai topik-topik yang hangat ya Mas Hersu. Yes, topik yang saya kira hangat soal Pak Zulkifli Hasan itu kelihatannya masih terus berlanjut ini Mbak ya. Karena tapi sampai hari ini belum ada ya laporan ke polisi ya. Rencananya kan ada yang melaporkan Iya, kelihatannya. betul. Belum tuh. Pihak yang mau melaporkan itu tidak akan sendirian, dia mengajak mengajak pihak lain begitu Mas Hmm, Hersu. hmm, Katanya kalau hari ini itu esok itu akan dilakukan pelaporan. Tapi kalau saya lihat itu memang dari MUI sendiri saja hmm, sudah ada beberapa yang berkomentar ya. hmm, Ada yang mengatakan bahwa itu masuk kategori penistaan, tapi ada juga yang mengatakan dari MUI begitu yang mengatakan bahwa ya, memberikan peringatan lah, jangan masuk-masuk lagi, jangan dilakukan kembali, itu masuk ke dalam ya. hal atau agama, Ya, seperti itu. tapi ini makin melengkapi blunder-blunder yang terjadi secara beruntun ya, apa yang dilakukan oleh tim paslon nomor 2 ini. Banyak sekali ya Mbak, kalau dari kandidatnya tentu kita mencatat soal blunder asam sulfat ya, kemudian soal Pak Prabowo, soal ndasmu etik. Sebelumnya ada Ade Armando pendukung PSI yang menghina Kesultanan Yogyakarta. Saya nggak tahu kasusnya bagaimana berlanjut atau tidak, karena ada sudah dilaporkan ke polisi. Dan sekarang Pak Zulkifli Hasan ya yang juga melakukan blunder. Dan saya kira kalau Pak Zulkifli Hasan ini dampaknya dua ya, terhadap Prabowo Gibran sendiri dan juga wabil khusus terhadap PAN, karena bagaimanapun juga PAN ini kan tetap mengaitkan dirinya sebagai partai Islam yang berbasisnya dengan Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah secara resmi tidak tidak mengakui itu adalah onderbaunya, seperti halnya seperti hubungan PKB dengan NU ya. NU walaupun tidak diakui, tetapi kan kita tahu bahwa secara struktural di daerah juga pengurus NU itu ya jadi aktivis dari PKB gitu. Hubungannya beda sekali lah dengan antara Muhammadiyah dengan PAN ini. Tapi tetap saja orang melihat itu. Dan saya kira makin berat buat Pak Zulkifli Hasan dan PAN dengan peristiwa ini, karena bagaimanapun ini terjadi blunder ini kan mendekati pemilu ya, pasti akan digoreng-goreng. Itu satu satu topik yang mungkin kita kita nggak akan panjang bahasnya. Tapi satu hal yang menurut saya serius itu soal sudah ada mulai tanda-tanda bahwa kampanye dari paslon nomor satu Anies Caimin itu mulai dipersulit di berbagai daerah, sementara paslon nomor 2 itu banyak mendapat fasilitas. Dan salah satunya itu yang banyak disoroti itu adalah pemasangan baliho ya di fasilitas yang dimiliki oleh Polri ya. Ini walaupun kemudian nanti ada saling bantah sudah penjelasannya bahwa itu bukan inisiatif dari polisian, tapi tetap saja itu hal yang menarik untuk kita bahas, Mbak Agi. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Hmm. Selain itu apa lagi ya? Mungkin juga ini keterlibatan dugaan sebelumnya bahwa Hmm. penjabat atau PLT begitu ya, gubernur, Hmm. bupati, wali kota itu kan tadinya ketika itu kemudian diangkat begitu berdasarkan hasil penunjukan dari presiden maupun oleh Hmm. Hmm. Mendagri Tito Karnavian begitu kan, itu kan Hmm. dikhawatirkan mereka akan menjadi tidak netral di daerah Hmm. karena yang ditunjuk ini adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang dekat begitu kan. Nah, ternyata ini belakangan saat ini nih Mas Hersu baru rame ini ada sebuah foto yang diunggah oleh sebuah akun di X atau di Twitter, yaitu di mana menunjukkan dalam foto tersebut adanya eh, Pak Nana Sujana, yaitu penjabat Gubernur Jawa Tengah saat ini yang berada di tengah-tengah di tengah-tengah 02, paslon 02. Di situ terlihat ada foto Pak Prabowo dari samping, Ya, ya. ada Nah, kalau gitu nanti Gibran. kaitannya itu juga yang kemarin sempat ribut adalah ajudannya Pak Prabowo kan, Mayor Teddy itu yang hadir debat waktu itu dan menggunakan pakaian seragam TKD, apa ya, bukan TKD, TKN ya kalau mereka ini, apa sih kalau TKN, TKN TKN. ya. Dan itu kemarin katanya gitu karena melekat, posisinya melekat semacam itu. Nah, itu saya kira itu juga jadi yang serius adanya konflik of interest dalam soal begini kan. Apalagi dikaitkan dengan nanti fasilitas penggunaan, karena mereka ini tetap tidak tidak cuti begitu ya sebagai seorang pejabat tinggi negara, baik yang dalam hal ini kita jelas menyoroti Pak Mahfud MD dan Pak Prabowo, dua-duanya kan tidak cuti. Agak sulit untuk menghindari bahwa mereka tidak menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya misalnya ketika dia ada ajudan, dan biasanya ajudan ini kita tahu
sebenarnya ajudan itu tidak hanya satu kan, bisa giliran kan sebenarnya dari berbagai instansi gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini misalnya kalau Pak Prabowo misalnya ketika berkunjung Sumatera Barat gitu kan, dia satu menggunakan kendaraan pribadi, tiba-tiba ketika melakukan kunjungan satu daerah dia melakukan kunjungan ke mana ke dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, kan ajudannya melakukan situ. Tapi kemudian bersalin kendaraan atau fasilitas lain menggunakan menggunakan fasilitas yang dia miliki sendiri karena dia berkampanye, harusnya ajudannya juga tidak boleh hadir. Bagaimanapun dia jangan juga dibayar oleh negara. Kan gini ini yang menimbulkan persoalan etik saya kira ya. Gitu ya. Iya ya memang apalagi Mayor Teddy Teddy Indra kalau tidak salah ya Teddy Indra Wijaya apa ya itu dia tidak hanya sekedar hadir tapi memang kedapatan itu shot-shot fotonya itu dia ikut bertepuk tangan ikut Hmm, gembira ikut berdiri begitu hmm, bersama dengan yang lainnya jadi ini kan menimbulkan prasangka ketidaknetralan itu tadi Mas hmm, Hersu hmm. sementara dari Puspen TNI sendiri begitu di akun media sosialnya menyatakan bahwa ya ajudan itu melekat baik dia sedang bertugas begitu ketika seperti Pak Prabowo begitu kan ketika dia sedang bertugas sebagai Menteri Pertahanan pada hari-hari kerja maupun dia misalnya pada hari libur kan ajudan itu Ya. tetap ada. Iya, hari libur kan dua hal yang berbeda. Kalau ini kan kegiatan Ya, politik, itu harusnya jelas yang hal macam itu kan gitu ya. ya Oke. dengan kata melekat itu tadi memang menjadi sumir ini gimana ya maksudnya gitu. Ya. Oke, kata-kata yang paling jelas adalah ada cuti sebagai pejabat negara kan gitu. Dengan begitu ya fasilitas-fasilitas kalau dia cuti sebagai pejabat negara, fasilitas yang melekat pada dia nggak boleh digunakan lagi. Kan selesai sebenarnya. Kan gitu ya. Iya, Oke. harusnya mungkin sekitar 3 bulan cuti. Nah, itu Ya. Ya. Oke, di luar itu apa ya, Mbak Agi? Apakah cukup itu saja? Ada topik lain yang kita bahas? Oh, soal debat ya, saya kira pasti orang nunggu-nunggu ya, karena besok itu saya kira hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, ini debat capres dan cawapres. Dan kemudian saya kira sebenarnya ada upaya-upaya sekarang ini mulai mencoba membuat semacam proteksi lah dari TKN gitu untuk mengantisipasi kemungkinan ada bencana lain dari dari Gibran ya, salah melulu ini jadinya. ini mungkin karena Gibran habis mencuit apa Samsul ya Mas Hersu ya. Samsul ya, karena itu karena Gibran kan tiba-tiba mencuit Samsul, maksudnya apa ini? Karena kan sekarang akronim Samsul itu jadi akronimnya Samsul gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Ya, oke. Saya kira topik-topik itu ya Mbak Agi. Kita mulai dari mana Mbak Agi? Kalau Pak Zul, saya kira mungkin perkembangannya ini sekarang yang kita sebut ini kemarin adalah apa ya, manajemen krisis ya, PR manajemen krisis lah sekarang ini yang dilakukan oleh oleh PAN dan beberapa pendukungnya. Saya membaca di berbagai media mulai muncul bantahan-bantahan terhadap dari PAN bahwa tidak ingin Pak Zul itu nggak mungkin membiarkan melakukan penistaan agama. Makanya saya sendiri dalam kontennya kemudian konten saya buat silakan nonton sendiri secara full ucapan-ucapan Pak Zulkifli Hasan itu karena jelas sekali pada waktu itu memang kampanye Pak Zul walaupun posisinya sebagai Menteri Perdagangan Bang gitu ya. Tapi bukan hanya soal itu, nanti juga Anda bisa nonton di RSU Purnomo. Ini ada hoax-hoax yang disebut hoax itu, saya nggak menyebutnya sebagai hoax tapi lebih pada klaim-klaim kosong gitu. Misalnya soal bahwa Presiden Jokowi itu punya saham andil besar dalam perdamaian antara gencatan senjata antara Israel dengan Hamas gitu, karena katanya dia dengar sendiri di situ bahwa bagaimana ketika Pak Jokowi meminta hal itu kepada Joe Biden Presiden Amerika Serikat, dan Joe Biden menyatakan ya itu dia akan karena dia akan mengabulkan permintaan itu. Dan kemudian kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi sendiri sudah membantah soal itu kan, bahwa dia kan waktu itu kabar ramai kan bahwa usulan Jokowi dicuekin itu karena muncul dari pernyataan Pak Jokowi sendiri itu kan. Banyak klaim-klaim kosong lain yang disampaikan oleh Pak Zul, dan saya kira memang tidak pada tempatnya pada waktu itu ya. Kalau soal penistaan agama saya kira itu ranah yang berbeda, tapi dari berbagai pernyataannya Pak Zul pun banyak sekali yang bisa kita persoalkan. Satu, selain mungkin penistaan agama, kedua soal kesalahan dia dalam memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan kemudian menggunakan sebagai kampanye, dan kemudian hoax-hoax kosong termasuk yang dipersoalkan oleh aktivis lingkungan di Bajo ya, yang mencoba menelanjangi apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Banyak yang saya kira ini nanti bisa Anda nonton lebih lengkap di Head Point, karena misalnya sebagai orang
yang pernah tinggal lama di Sumatera, di Lampung, di Palembang dan juga di Medan, saya cukup ngerti wilayah itu. Dia mengklaim misalnya sekarang ke Lampung, dari Lampung ke mana, ke Palembang itu hanya 2 jam saja. Saya buka-buka ternyata websitenya PU menyatakan itu 3,5 sampai sampai 4 jam gitu. Jadi ya didiskon sampai sampai 50%. Jadi ini klaim-klaim kosong dari Pak Zul. Kalau di netizen nyebutnya hoax gitu. Saya mungkin nyebutnya ya klaim-klaim kosong, atau kalau orang Jawa penyebutnya itu ngedabrus gitu ya, Mbak. Iya, memang kalau saya melihat Pak Zul ini sepertinya sebetulnya kepribadiannya apa nice gitu ya, Hmm, gembira gitu, hmm, modern hmm, gitu. hmm. Tapi itu gedabrusnya itu nggak tahan. Dan Ya, sangat ya. mempertanyakan integritas dari Pak Zul ya, mohon Hmm, maaf. Karena memang dari berbagai kejadian begitu ya, Mas Hersu, itu kok nggak banget ya. Jadi hmm, misalnya seperti kejadian di Lampung pada waktu itu yang di mana kita masih mengalami krisis minyak goreng kan tahun hmm, 2022. Dan kemudian dia bagi-bagi minyak goreng, saya tidak tahu apakah itu dalam kapasitas sebagai Kemendak begitu, hmm, sebagai Menteri Perdagangan Mendak, hmm. ataukah dalam kapasitas dia sebagai apa ya, warga biasa begitulah. Hmm, Nah, karena dia bagi-bagi minyak goreng sambil dia mengkampanyekan anaknya, hmm, anaknya yang perempuan yang saat ini sedang nyalek di hmm, DPR RI untuk Dapil Lampung begitu. hmm. Nah, karena itu dilakukan pada hari yang sama di mana dia berkegiatan sebagai Menteri Perdagangan dan sesudah itu dia bagi-bagi minyak goreng. Jadi orang kan mempertanyakan kapan dia menjadi menteri, kapan dia menjadi Ya, orang dari si caleg ini begitu kan. hmm, Nah, selain itu ada lagi Mas Hersu yang belum lama ini viral, saya masih ingat betul, itu ada sekelompok perempuan begitu ya yang joget-joget. Sekarang kan lagi sedang apa namanya booming begitu ya, joget Gemo itu tadi yang hmm. memang paslon oleh TKD 02 itu memang sengaja dinaikkan di up begitu ya. Nah, itu joget-joget sekelompok wanita ini terjadi di kantor Kementerian Perdagangan. Jadi Hmm. ramai sekali karena betul-betul di belakang di tempat mereka joget gitu, mereka bikin 2 baris seperti itu ada tulisan Kemendak begitu. Ya, Dan ini menjadi pertanyaan orang, kok jadi seperti itu? Kita tahu memang kalau PAN kan menyelenggarakan beberapa misalnya lomba joget, hmm, gemoy, kemudian berhadiah dan sebagainya begitu hmm, dalam hmm, kampanye-kampanye mereka begitu. Tapi ketika itu dilakukan di kantor kementerian begitu, hmm, kan seharusnya steril dari joget-joget yang seperti itu. Dan hmm. ini yang perlu dipertanyakan, ini mereka bekerja di situ ataukah cuma numpang syuting aja begitu kan? Dan mereka juga pakai baju yang seragam begitu Mas Hersu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang berikutnya masih ada lagi lah. Kalau sebetulnya kalau di acara dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia itu APPSI yang kemarin berlangsung di Semarang, kalau kita lihat lagi itu kan acara Kemendak begitu ya, acara Kementerian Perdagangan yang kemudian diisi pada saat orasi itu memuja-muja, memuji-muji dan seperti berkampanye gitu khusus untuk Pak Prabowo, bukan untuk kebutuhan Kementerian Perdagangan itu sendiri begitu. Dan selain yang kemudian dia mengatakan ya yang orang banyak menyebutnya sebagai pelecehan agama yaitu soal sholat begitu ya, soal tauhid dan sebagainya itu dia di situ juga ada apa namanya ada segmen di mana anggota pedagang pasar seluruh Indonesia itu kemudian melakukan deklarasi dukungan kepada Pak Prabowo kepada 02 di Ya, tengah di mana kita tahu kan memang Pak Prabowo tidak hadir, tapi dia hadir secara virtual virtual, karena ya betul. Hmm, ya, sambutan. Dan hmm. pada saat memberikan sambutan itu mereka semua berdiri begitu ya, mereka kemudian melakukan deklarasi. Ini saya rasa hal-hal yang sangat mengganggu dan ini berhubungan sangat erat dengan integritas seseorang di mana ucapan dan kemudian tindakan itu sama sekali berbeda. Yes, oke. Oke, itu kita sambil tunggu ya prosesnya apakah akan jadi laporkan ke polisi atau tidak. Tetapi saya kira gini ya, kalau toh kemudian terjadi laporan ke polisi, saya sih nggak yakin bahwa itu kasusnya akan diproses. Tapi yang penting kita ingat ini kan menjelang pemilu, gitu ya, Hmm. menjelang pemilu dan ini pasti akan ya digoreng oleh lawan-lawan politik oleh Pak Pak Zul. Lepas satu hal yang berbeda ya, mau digoreng, tapi faktanya itu memang itu persoalan ya, substansi pernyataan dari Pak Zul itu persoalan, tapi digoreng itu udah pasti iya. Nah, yang saya kira kalau dampak hukumnya mungkin mereka bisa bisa selesaikan, tapi yang paling dikhawatirkan dampak elektabilitasnya, Mbak. Bukan hanya kepada
Prabowo, tapi pada PAN gitu, yang kan bagaimanapun kan kita tahu PAN ini sekarang partai yang sedang berjuang untuk tetap lolos ke parliamentary threshold, dan kita bisa menduga kan bahwa berat buat PAN ini untuk berjuang masuk ke parliamentary threshold, karena ya mayoritas pemilihnya PAN itu kan lebih banyak ke Amin, pasangan Anies dan Muhaimin kan begitu ya. Ditambah lagi ditambah lagi dengan blundernya Zulkifli Hasan. Tapi mungkin mereka masih diuntungkan karena bagaimanapun juga sekarang ini mereka ada di koalisi pendukung kekuasaan begitu. Jadi ya mau tetap bisa diamankan lah secara macam-macam lah caranya bisa dilakukan gitu ya. Kita nggak usah deskripsikan lebih jelas lagi. Oke, kita pindah ke soal Anies yang makin dipersulit itu ya Mbak Agi ya. Iya ya, Anies ini makin dipersulit ya Mas Hersu. Yang baru-baru saja ini kan yang dia kemudian izinnya dicabut ya di Taman Budaya Di NTB ya. gara-gara itu. Tapi sebelum itu kita akan menceritakan tentang kejadian sebelumnya, yaitu yang terjadi pada tanggal 16 ya, hari Sabtu yang lalu kalau tidak salah itu tanggal 16. Nah, itu yang menceritakan ini sebenarnya adalah coach dari Timnas Amin gitu. Jadi Ahmad Ali begitu kan, dia memang orang Sulawesi begitu ya Mas Hersu. Nah, pada saat itu dia menceritakan ketika berkunjung ke Morowali begitu. Ini sebenarnya kunjungan ke Morowali ini cukup heboh Mas Hersu. Tapi yang sudah menunggu, maksudnya sudah menunggu itu sudah ribuan begitu di sana. Tapi Anies ini gagal untuk mendarat di Morowali. Jadi ceritanya tadinya sudah mendapatkan izin Pak Ahmad Ali. Ini kan saya rasa biasanya pergi dengan menggunakan pesawat, para capres ini kemana-mana kan pada menggunakan pesawat jet begitu ya. Dan itu di sana kan ada PT Indonesia Morowali Industries begitu, PT IMIP lah. Nah, yang kita tahu ini PT IMIP ini adalah perusahaan nikel. Kita juga pernah bertemu waktu itu, kita pernah ceritakan kepada pemirsa Record Mas Hersu, kita bertemu dengan salah satu petingginya yang menceritakan soal banyaknya TKA dari Cina di sana, yang sangat berbeda dengan klaim pemerintah gitu. Nah, PT IMIP ini kan memiliki bandara sendiri begitu. Nah, saya rasa Pak Ahmad Ali ini kan juga seorang pengusaha batubara, pengusaha tambang lah kalau tidak salah. Yang artinya kalau di sana, di Kalimantan maupun di Sulawesi, saya rasa mereka kan saling berhubungan satu sama lain dengan baik begitu. Jadi pesawat ini memang sudah mendapatkan izin mendarat untuk memakai bandara PT IMIP tersebut, Mas Hersu. Tapi ketika ada di atas begitu ya, ketika ini mereka tiba-tiba tidak boleh ketika pihak IMIP mengetahui bahwa ada Anies di dalamnya. Jadi tadi boleh, tapi kemudian mereka mengatakan oh tidak bisa karena mereka menanyakan dulu apakah ada Pak Anies di situ. Iya ada Pak Anies di sini. Oh kalau gitu tidak bisa begitu. Setelah dilakukan nego-nego begitu menurut Ahmad Ali itu tetap tidak bisa. Kalau seandainya tidak ada Pak Anies itu boleh untuk mendarat. Iya. Biasa sekali karena mereka sangat kecewa akhirnya memberitahukan kepada pihak yang di Morowali, padahal mereka sudah menunggu begitu dari pagi. Akhirnya ya tidak jadi begitu Mas Hersu, sehingga kemudian orang-orang itu para pendukung Amin begitu sampai malam hari menunggu di sana tetap setia, tapi ya akhirnya gagal. Yang jadi di tempat-tempat lain gitu. Ya. Oke. Ya itu jadi katakanlah ini ya memang tidak bisa langsung ditudingkan kepada pemerintah, tapi diduga kuat ada campur tangan di situ ya soal batalnya kampanye di Morowali itu ya. Kalau di NTB ini cukup menarik ya, karena bagaimanapun juga ini kan sekarang PJ gubernur ya Mbak ya, kalau di sana ya kan gubernur sebelumnya itu adalah dari PKS kan, Zulkifli Mansyah itu ya. Jadi dan wilayah ini secara tradisional dulu memang wilayah perlawanan terhadap rezim penguasa kan gitu, wilayahnya Pak Prabowo sebenarnya ya, seperti Sumatera Barat gitu. Dan ketika kemudian Pak Prabowo bersama dengan pemerintah ini otomatis wilayah itu juga berubah menjadi wilayahnya Anies, karena ini basisnya ini memang basis oposisi, tapi karena gubernurnya itu adalah PJ ya mau nggak mau dia kemudian mereka mesti ikut dengan arahan dari atasannya dong gitu Mbak. Iya, ini yang kita perkirakan memang begitu. Semua PJ itu dikhawatirkan itu akan terjadi ketidaknetralan seperti ini, Mas Hersu. Jadi setelah kejadian itu memang Anies betul-betul terlihat sangat serius begitu ya. Tapi saya melihat sih tidak ada. Kalau Anies mungkin tidak marah ya, tidak terlihat. Tapi ada juga itu media yang menggunakan
dan Anies sangat marah begitu Iya, ya. iya, 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 saya baca juga TV One kalau nggak salah nyebutnya seperti itu ya. Iwan Ya, ya, itu ya. banyak protes juga oleh Hmm. para pendukung Anies begitu karena dia tidak terlihat marah tapi dia terlihat tegas dan dia mengatakan bahwa supaya ASN itu netral gitu bahwa semuanya capres ini diberikan kesempatan yang sama, porsi yang sama. Kalau seandainya boleh ya boleh, tidak ya tidak. Jangan ambigu seperti itu begitu. Hmm. Dan kemudian kita ini kan bangsa yang merdeka, semuanya berhak untuk menggunakan fasilitas meskipun sekalipun itu adalah fasilitas milik pemerintah. Karena kita tahu taman budaya yang ada di NTB itu kan memang milik pemerintah, Mas Irsu. Hmm. Dan jadi alasan dari Diknas karena ini dikelolanya oleh Diknas. Tadinya boleh tuh kemudian pada last minute itu kemudian dibatalkan izinnya begitu dan itu tentunya cukup mengagetkan ya karena harus berpindah tempat. Nah, anehnya pada kesempatan Anies berkampanye di NTB itu ini kan acara desak Anies. Kita tahu acara Hmm. desak Anies, terus kemudian selepet Imin ini kan menjadi acara Hmm. andalan pasangan paslon dari Amin ini untuk berdialog dengan masyarakat secara langsung menjawab secara cepat gitu ya. Hmm. Ini kemudian dipindahkan ke tempat lain. Padahal pada hari yang sama juga ada kegiatan Anies ini di GOR yaitu Hmm. gelanggang olahraga. Nah, di GOR ini kan juga ada di bawah Dispora. Di bawah, ini milik pemerintah juga. Jadi memang tidak ada apa ya persamaan atau kesesuaian antara yang ini alasan ini dipilih pemerintah jadi tidak boleh yang di Taman Budaya, sementara ini di GOR tetap berlangsung acara itu diperbolehkan begitu. Ya. Jadi inilah juga yang dipersoalkan Mas Hersu, tidak ada kepastian dalam hal ini begitu. Ya, kita terusin ya soal netralitas aparat ini yang Anda tadi sebut ya. Itu ini beritanya mungkin belum terkonfirmasi karena masih muncul di media sosial ya Mbak ya, dugaan pejabat gubernur Jawa Tengah ya Pak Ya. Nana Sujana, Irjen Pol ya, Irjen atau Komjen ya terakhir saya jabatannya. Lupa Intinya saya. Ini pernah Kapolda Metro Jaya sih dulu kan. Ya, ya. Ya, itu kan ada fotonya yang kedapatan dia hadir dalam kampanyenya Pak Prabowo Gibran ya, pasangan paslon nomor 2 gitu ya Mbak Agi ya. Iya iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini akunnya sebenarnya akun yang cukup kontroversial ya. Hmm. Sejak 2019 bahkan dari sebelumnya ini akun Opposite 6888 ini sering di take down kemudian muncul lagi. Jadi di situ dia mengupload gambar sebuah foto di mana ada Pak Nana Sujana di situ semuanya berbaju warna biru begitu. Bahkan terlihat di situ ada Andre Rosiade, di sebelahnya ada Muzani Sekjen Gerindra, kemudian juga ada Pak Prabowo yang membelakangi kamera dan sepertinya itu ada Roslani ya di depan Pak Prabowo kalau melihat kepalanya. Jadi ini cukup lengkap. Saya tidak tahu ini lokasinya di mana, tapi mungkin ini adalah di Jawa Tengah begitu. Karena di situ ada Pak Nana Sujana. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini cukup rame Marsesu postingan ini dan kemudian banyak sekali tanggapan juga dari netizen begitu yang menyayangkan hal ini begitu. Tapi sampai sekarang memang belum ada jawaban gitu ya apakah betul itu dalam rangka apa. Tapi kalau melihat bajunya mereka memakai baju biru seperti itu ya sepertinya persiapan kampanye gitu. Oke. Saya kira ini penting dikonfirmasi dan diklarifikasi ya oleh Pak Nana Sujana sendiri maupun juga oleh TKN ya tentang kehadirannya beliau itu di situ dalam kapasitas sebagai apa gitu karena memang tidak diperkenankan kan harusnya seorang pejabat gubernur hadir di tempat-tempat seperti itu ya Mbak Agi ya, tempat kampanye itu yang seperti kita sebut tadi juga termasuk yang kita singgung tadi itu ada ajudannya Pak Prabowo, tapi kemarin ini juga sudah ramai, sudah diklarifikasi dan sekarang katanya Puspen sedang melakukan bukan Puspen, TNI sedang melakukan evaluasi tentang keberadaan para ajudan yang melekat pada tokoh itu sama pada kandidat ini. Yang menjadi pertanyaan apakah ketika Ganjar dia berkampanye di Jawa Tengah juga memakai baju ala Ganjar gitu, baju hitam. Pak pejabat gubernur Pak Nana Sujana ini juga ikut, begitu juga ketika tim Amin melakukan kampanye di Jawa Tengah, apakah mereka juga mendampingi begitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan Mas Hersu. Kalau tidak seperti dikatakan Anies tadi. Dan Anies juga mengatakan bahwa cuman dia tidak menyebut satu persatu, tapi dia mengatakan ketika di NTB itu mungkin karena kejadiannya berturut-turut ya di NTB hari Selasa, sementara di Morowali itu adalah hari Sabtu begitu, yang dimana dia terombang-ambing begitu ya, tidak bisa kampanye di lokasi yang sebetulnya sudah tersedia begitu. Jadi
terus kemudian dia menyatakan bahwa ini memang harus betul-betul dari pemerintah itu ada komitmen begitu, meminta Hmm. ada komitmen karena kata dia sudah berkali-kali, tapi dia tidak menceritakan Oh berkali. ya, 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 ini menarik ya. Iya. Oke, kita Mungkin terusin. salah Ya. satunya di Bandung, Mas Irsu masih ingat, di Gedung Hmm. Indonesia Menggugat. Oh, yang sempat ya, itu pada waktu itu belum memasuki masa kampanye ya, pada waktu itu ya. Betul, Ya, 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 dia juga tiba-tiba last minute dibatalkan pertemuan dia dengan para relawan. Jadi ya memang ada mulai ada intensinya. Kita melihat nanti seperti apa kelanjutannya ya, Mbak Agi. Tapi kita lanjutkan juga ya soal fasilitas yang kemarin sempat ramai sih, kemudian sudah jadi kontroversi, yakni satu pemasangan spanduk ya kalau itu yang di Banten tuh ya, di Serang mhm, itu di Rumah Sakit Bayangkara kan. Dan iya, kemudian itu kata Polda itu adalah yang memasang para relawan dan sudah dicopot dan mhm, relawan sudah minta maaf. Tapi yang mhm, yang menurut jadi kontroversi yang dipasang di pos polisi lalu lintas di Mojokerto ya, di Jawa mhm. Timur itu ya, yang itu kalau itu sih baliho besar ya seperti ini kita lihat fotonya ini kan ini rame banget. Tadinya saya yang begini-begini cukup berhati-hati karena khawatir kan sekarang itu gampang banget kayak Iya. video-video diedit semacam itu. Ternyata betul dan itu dipersoalkan oleh Bawaslu. Tapi yang jadi persoalan kemudian akun admin dari Polda Humas Polda Jatim. Jatim itu mengklaim bahwa itu yang memasang adalah Bawaslu. Kan agak aneh juga itu, apa admin Polda masa nggak ngerti mana ada Bawaslu masang itu. Yang ada itu Bawaslu tahu ada pelanggaran dia pura-pura nggak melakukan. Tapi kalau kemudian ada Bawaslu ikut memasang baliho dari salah satu paslon, wah saya kira udah kiamat itu pemilu nggak usah ada pemilu saja kalau sekarang itu benar gitu. Iya, dan pernyataan sebetulnya, iya, itu kan ada jawaban dari Bawaslu itu ya Mas Irsu. Iya Jadi iya sudah. ada cuitan begitu ya dari Polda Jatim gitu yang menyatakan bahwa ya itu jadi ceritanya dia menjawab lah, menjawab Hmm, ada akun Murtadawan kalau tidak salah yang menanyakan hal tersebut begitu. hmm, Karena memang betul-betul tadi seperti kita lihat itu kan baliho besar berukuran 3 kali 4 katanya. 3 kali 4 itu cukup besar sekali ya. Dan kemudian itu ada tiang besi begitu di kiri kanan dari bangunan pos polisi tersebut begitu yang menyangga baliho tersebut begitu. Jadi tidak hanya sekedar ini dari bambu atau dari kayu atau apa, ini berupa tiang besi begitu yang menyangga baliho tersebut. Anehnya polisinya kok ya diem aja gitu ya ketika ada itu dipasang dipasang di situ begitu, apalagi dikatakan kemudian ada klarifikasi bahwa itu bukan polisi yang memasang begitu, tapi itu adalah dari tim relawan dan dari tim apa ya, advertising atau advertiser biasanya kan kayak itu ada yang disewakan atau apa agent gitu. lah, agent advertising ya gitu ya. Iya. Tapi apa iya di atas pos polisi itu termasuk wilayah yang disewakan? Sepertinya kita jarang melihat di atas pos polisi Dan wilayah waktu umum. dipasang kan pasti ada juga polisi di situ kan. Pada saat dipasang begitu, ini jadi ya cukup mengherankan gitu ya. Tapi ya tidak mengherankan juga kalau kita melihat ketidaknetralan itu terjadi di mana-mana begitu. Mm-mm. Sebetulnya katanya Mas Hersu kalau saya melihat dari ada media di daerah juga yang menceritakan kronologisnya di sekitar di dekat dari pos polisi itu sebetulnya juga ada baliho dari Amin, dari Anies Muhaimin. Ah, hmm. Ya, itu juga balihonya cukup kuat begitu ya, memakai besi juga begitu dan itu dipasang bukan apa namanya dipasang juga oleh seperti agent advertising seperti itu. Itu menurut penuturan dari polisi begitu ya. Jadi bukan siapa yang memasang. Jadi dan tapi kemudian ketika itu sepertinya menjadi mulai rame, baliho tersebut ditutup dengan kain putih. Jadi ketika itu mulai difoto-foto begitu ya, mulai difoto-foto rame baliho dari pasangan 02 Prabowo Gibran yang berada di atas pos polisi itu, baliho itu seperti sudah tidak ada, sudah tidak nampak dan Hmm. lokasinya juga memang tidak seperti yang di 02 ini tadi begitu yang sangat mencolok begitu ya. Kalau Hmm. di Banten itu ada di dinding rumah sakit, di pagarnya Pagar ya. Hmm. pagarnya. Nah, sementara kalau di ini betul-betul di atas pos polisi gitu. Saya melihat kok jadi nggak bermartabat gitu ya. Marwahnya Iya. jadi ada di bawahnya Prabowo dan Gibran gitu. Oke, oke. Saya kira mulai bakal sebenarnya ini keanehan-keanehan yang tidak terlalu mengejutkan buat kita ya kalau kemudian muncul belakangan ini, Mbak. Kita tinggalkan masuk ke apa kita ini soal capres ya dan debat. Saya kira kita satukan saja ya soal ini kan muncul rame juga yang cuitan dari Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang mempersoalkan bahwa
Ya, itu debat cawapres itu nanti hanya pepesan kosong karena kan sebenarnya cawapres itu adalah ban serep gitu ya. Tapi kemudian orang banyak ini digoreng di media sosial. Saya kira mesti proporsional. Saya kira kita mesti pisahkan satu bahwa konstitusi kita semacam itu memang ya. Kalau mau itu diubah ya konstitusinya diubah. Tetapi yang kita persoalkan satu adalah bahwa dalam kasusnya Gibran ini menjadi sangat serius loh soal bahwa dia jangan dianggap sebagai ban serep. Karena apa? Karena konstitusi juga mengatur bahwa kalau presiden itu sewaktu-waktu mangkat, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, yang akan menjadi presiden ya adalah wakil presidennya. Jadi dalam kasus Gibran ini tidak bisa semata-mata dilihat hanya sekedar sebagai ban serep gitu. Dan kedua saya kira orang kemudian mengkaitkan apa ini Demokrat itu melecehkan Gibran, karena kan sejauh ini kita tahu bahwa dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo Gibran ini kan hanya sebatas pada Prabowo, tidak pada Gibran, karena vote dari baliho-baliho yang dipasang oleh Demokrat kan hanya AHY dengan Prabowo, tidak ada yang dengan Gibran gitu. Itu satu soal ya yang saya kira itu persoalan yang juga disoroti oleh netizen, sehingga ini jadi perdebatan ramai gitu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali. Jadi ini sebagai justifikasi nanti kalau seandainya Gibran yang tidak terlalu diunggulkan dalam debat nanti, begitu kan? Saya kira bukan tidak terlalu diunggulkan, ya memang sama sekali nggak dihitung malah tepatnya kan gitu ya. Iya, tapi ada juga loh itu yang menyebutnya sebagai kuda hitam dan sebagainya, karena dia sepertinya serius sekali sudah belajar, sudah menghafal, sudah diberikan dokumen-dokumen kalau menurut Budiman Sujatmiko. Jadi memang betul-betul sudah di-train gitu ya, sudah di-training. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Andi Arief ini, ya saya rasa dia tidak akan mengatakan demikian kalau seandainya AHY yang menjadi cawapresnya, begitu kan? Tidak mungkin AHY adalah pepesan kosong. Tapi ini justru memperlihatkan sebetulnya bahwa, hey, hati-hati, ketika capres berhalangan, maka pepesan kosong itulah yang nanti akan menjadi presiden. Kan jadinya malah diingatkan yang seperti itu, begitu. Jadi saya untuk si Andi Arief ini, begitu. Artinya kalau dia mengatakan pepesan kosong, itu tidak hanya kepada lawan, yaitu kepada Caimin dan juga kepada Pak Mahfud, tapi juga kepada Gibran, begitu kan? Nah, Gibran inilah yang nantinya bisa naik. Kita mengingat dari ketiga capres itu kan memang yang usianya paling sepuh itu adalah Pak Prabowo, begitu kan, Mas? Apalagi ya, mohon maaf, ini saya menceritakan apa yang dikatakan oleh ahli psikologi forensik, begitu. Reza Indragiri dalam sebuah podcast bersama Bambang Wijoyanto di kanalnya Bambang Wijoyanto, itu dia menceritakan soal executive function. Jadi executive functionnya yang sudah berubah dari Pak Prabowo itu bisa terlihat betul menurut dia itu pada saat debat yang pertama kemarin, ketika ditanya baik oleh Anies maupun oleh Pak Ganjar, begitu, dan dia tidak langsung menjawab kepada pokok persoalan tapi muter-muter, yang dimana kalau seandainya dalam debat kita ketahui biasanya kalimat pertama kalimat kedua itu tidak langsung to the point karena dia memerlukan waktu untuk berpikir gitu. Functionnya tuh otaknya itu untuk berpikir kira-kira apa jawabannya. Nah, ketika ditunggu sampai selesai ternyata itu tidak sesuai. Ketika ditanya soal Papua misalnya, yang pada awal-awal itu Pak Prabowo justru memamerkan soal Pak Jokowi yang sudah 19 kali ke Papua. Dia tidak menjawab soal dirinya, hanya menjawab soal bahwa ada intelijen asing, ada campur tangan asing, itu saja begitu. Tapi soal keadilan, soal apa dia tidak mention sama sekali. Terus kemudian ketika ditanya soal MK begitu juga dia ngeles. Ketika ditanya oleh Anies pun juga mengatakan ya kita kan bukan anak kecil, kita kan sama-sama paham Pak Anies begitu kan. Dan jadi banyak sekali yang tidak terjawab sepertinya tidak terolah. Jadi informasi itu tidak bisa diolah dengan baik begitu Mas Hersuna. Nah, ini kan kemampuan seseorang. Inilah yang kemudian kita pertanyakan begitu kan. Pepesan kosong ini nantinya kalau seandainya yang nomor satu ini memang tidak terlalu atau ada halangan begitu ya, maka pepesan kosong ini akan naik. Dan menurut Pak Yusuf Kalla ini sudah mewanti-wanti betul ya Pak Yusuf
mengatakan sebaiknya capres dan cawapres itu kan satu kapasitasnya hampir sama lah begitu. Jadi ketika ini berhalangan dia naik. Seperti misalnya Pak Harto selalu memilih cawapres atau wapresnya dia tuh semuanya yang kita lihat dari mulai Sultan Hamengkubuwono, misalnya Adam Malik, kemudian terakhir Habibie, siapapun lah gitu, Pak Sudarmono, Pak Umar Wirakusuma, ya ini tokoh-tokoh punya anu semua ya, kaliber berat juga semua ini Mbak ya. Betul, betul sekali begitu. Ya, oke. Tapi ya, yang saya kira kita jadi teringatkan kalau di Indonesia memang kita belum punya pengalaman semacam itu. Tapi kalau kita lihat di Amerika kan pernah ada calon presiden dan kemudian jadi presiden, yakni dua kandidat, dua tokoh, yakni Trump yang pertama, yang kedua adalah Joe Biden gitu ya. Dan Trump dan sebagainya kan kita tahu seperti apa ya ketika dia menjabat. Dia bisa menyelesaikan jabatannya selama 4 tahun. Kalau di Amerika 4 tahun. Tapi kan betapa kacau balaunya Amerika itu di bawah kepemimpinan Trump pada waktu itu ya. Kemudian Pak Joe Biden ini juga dia juga menghadapi ancaman pemakzulan juga ini di Kongres gitu ya. Dan kita tahu sekali sudah berapa kali jatuh ketika dia hadir dalam sebuah acara begitu. Jadi memang bagaimanapun juga seorang calon presiden itu, apalagi negara besar seperti Indonesia itu, ya tidak hanya intelektualitasnya, tetapi secara fisiknya juga harus fit ya Mbak gitu ya. Jadi ini memang harus pilihannya kayak bunyi lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Terlalu tua nggak bagus, terlalu muda banget juga nggak bagus gitu. Yang sedang-sedang saja harusnya begitu ya. Juga dikatakan Mas Irsu diulas soal usia Trump dan usia Joe Biden gitu. Dan kemudian juga seperti Trump itu juga menggunakan teknik yang hampir sama supaya dia tidak terlalu mengeluarkan gagasan-gagasan joget seperti itu begitu, mengalihkan begitu. Dan kemudian dia juga memakai narasi-narasi yang tidak terlalu luas begitu Mas Hersu. Nah, apalagi dengan Joe Biden ini yang jelas-jelas dia memorinya memang sudah terganggu. Kita tahu ada sebuah pertemuan ini sangat viral gambarnya, videonya begitu, di mana pada saat semuanya duduk sedang membahas sesuatu, tiba-tiba dia berdiri seperti ingat sesuatu bahwa saya belum salaman dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian dia berdiri dan semuanya terheran-heran gitu. Dia apa? Ternyata hanya ingin menyalami Xi Jinping. Padahal tentunya mereka duduk bersama di meja oval tersebut, tentunya sudah ada acara salaman sebelumnya. Ya. Jadi soal serius ya, bukan hanya pepesan kosong atau bukan ban serep biasa gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan usia Pak Prabowo itu, jadi saya kira itu harus jadi salah satu pertimbangan yang cukup serius juga. Jangan didinai gitu loh ya. Jangan menyepelekan satu persoalan, karena bagaimanapun juga negara kita ini negara besar, tantangannya juga berat ya. Tantangan bukan hanya geopolitik global, tantangan dalam negerinya juga luar biasa berat. Dan kita jangan sampai kita menyerahkan negara yang besar ini kepada satu tangan yang memang tidak punya kapasitas untuk menangani itu. Terlalu berat kita memberi beban ya. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo dan kemudian Gibran yang mengambil alih, itu pertaruhan bangsa ini sangat sangat besar gitu. Saya kira itu ya, Mas. Gimana lagi? Ini tambahan lagi, kita melihat dari beberapa penampilan gitu dari Gibran, di setiap dia tampil di mana itu selalu ada cerita yang tersisa begitu kan. Iya. Seperti nggak ada habisnya kalau cerita Gibran. Ya, betul. Tidak selesai begitu ceritanya. Yang terakhir yang ada di IKN itu, yang ada di Kalimantan begitu, dia hanya menghadapi seorang, bukan hanya ya, tapi ya kalau dilihat dia adalah seorang cawapres, calon wakil presiden, pemimpin sebuah negara 280 juta jumlah penduduknya, dan dia menghadapi seorang remaja SMK yang menanyakan bagaimana nasibnya nanti kelak ketika IKN terbangun, soal kesempatan dia untuk bekerja di situ nantinya dan sebagainya. Dan dia dengan tidak pedenya untuk didengarkan oleh semua yang hadir di situ, akhirnya mic-nya itu dia letakkan. Itu saja. Ada beberapa yang saya lihat kalau di media sosial itu mereka melihat itu secara psikologi sebetulnya merupakan penghinaan terhadap masyarakat yang hadir di situ. Mereka hadir di situ bukan karena pimpinan daerah mereka, Pak Bupati datang, Pak Gubernur datang, atau apapun begitu ya, atau tim yang lain ada, karena itu diikuti juga oleh influencer, oleh artis. Bukan, karena itu ada Gibran di situ. Mereka ingin berdialog, judulnya aja diskusi. Tapi ternyata ketika dia kemudian seperti yang tidak mampu untuk menjawab itu, bahkan dia bertanya-tanya kepada orang di sebelahnya dan sebagainya, dia tidak menemukan jawaban yang tepat, dia mengulur waktu, buying time, sehingga sampai selesai anak itu tidak dijawab pertanyaan. Ini kan
sesuatu yang kita bisa melihat kapasitasnya ya memang hanya demikian gitu ya. Dan itu ya sangat berbahaya sekali kalau kita lihat apa yang dikatakan Andi Arief mungkin betul, itu pepesan kosong. Tapi saya rasa itu tidak berlaku untuk Caimin, itu tidak berlaku untuk Mahfud MD. Bagaimanapun mereka adalah teman diskusi. Anies Hmm, bisa katakan dia setara dengan saya. Kenapa saya senang berpasangan dengan Muhaimin, dengan Caimin, dengan Gus Imin dia menyebutnya adalah karena sama. Dia aktivis dari sejak mahasiswa, yes. kemudian bikin partai besar, kemudian dia selalu dari dia sejak mahasiswa yang mereka sudah saling mengenal itu terus selalu di dalam sebuah gerakan begitu Mas Heru, Mhm, di mhm. pemikiran dan kita tahu coba saja Google di apa namanya marketplace gitu. Buku Caimin itu banyak sekali. Hmm, Saya sudah hmm. sudah menulis ini nulis banyak sekali yang dia tulis baik sebagai dia dulu Menteri Tenaga Kerja maupun sesudahnya. Yes. Begitu juga dengan Pak Mahfud MD. Bukunya juga banyak Pak Mahfud MD itu begitu. Dan juga dia pengalaman sebagai dosen gitu ya selama berapa Pak Mahfud MD bertahun-tahun juga dan dia juga makanya dia menyandang gelar profesor, begitu juga jabatan-jabatannya selama ini dari sejak Gus Dur sampai dengan sekarang begitu ya. Jadi ini bukan pepesan kosong gitu. Ya, Walaupun tapi ya, secara ya. kewenangan tidak, tapi kalau kita lihat pembagian di masa Pak SBY, kita melihat pembagian sebetulnya Hmm, di masa Pak Jokowi periode pertama dengan hmm, Pak JK itu kan ada pembagian Mas Hersu, hmm, pembagian hmm. misalnya soal pendidikan, kebudayaan, sosial lebih kepada Pak JK, sementara yang lainnya soal ekonomi, pertahanan apa itu dipegang oleh Pak Jokowi. Ya, Mungkin di periode kedua itu tidak terlalu terlihat dengan Pak Maruf Amin. ya, tapi saya kira kalau soal buku jangan sepelekan juga. Seingat saya ini, saya tolong dikoreksi kalau salah. Gibran juga punya buku loh. Menerbitkan sebuah buku. Kalau nggak salah buku soal sampah di Solo. Itu saya nyimak waktu dia dialog dengan mahasiswa dari Institut Teknologi Dell di Pak mana di punya Pak Luhut di daerah Coba. sana, Toba ya di Toba di Tapanuli Utara kan ketika ada yang menanyakan soal itu soal kesuksesan pengelolaan sampah itu kan dia minta itu ada bukunya dibaca aja bukunya jadi berarti Gibran juga punya buku yang ditulis Mbak kalau nggak saya nggak salah itu loh ya. Dan dia tidak bisa menceritakan apa isi bukunya begitu pada saat Oke, itu. oke, pagi. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi besok. Ah, jangan lupa besok akan ada nobar. Ini Anda bisa Mhm. menyaksikan di Forum News Network di Head Super No Point. Ini nanti nobarnya itu bersama dengan Bung Rocky Gerung nobarnya ya. Kita mulai pukul 18.30 ya. Jadi nggak ada yang nanti teman-teman di yang lain berdua, aku malaman nggak. Ini kan Anda pasti nggak akan bubuk jam 9 kan karena debatnya itu akan berlangsung sampai pukul setengah 10 ya. Kalau kemudian dengan dialog-dialog ya bisa sampai pukul 10 ya. Mohon please jangan tidur dulu, jangan bubuk dulu sebelum pukul 9. Kita yang lagi ya. Aneh, ya. Kita mesti pamit lagi ya. Kita sampai ketemu besok. Saya Hersu Benarif. Dan saya Beta, sampai jumpa lagi. Tetap salam 0%. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh.